Kami merasa cemas dipertemukan dengan keluarga itu, dan pada siang hari diputuskan kalau kami harus mengunjungi mereka. Tenda-tenda telah didirikan untuk tempat tinggal sementara mereka di bawah pohon-pohon teduh. Saat mendarat, kami menemukan Tuan Wolston didudukan oleh salah seorang dari mereka, menikmati angin laut yang dingin. Beliau dan keluarganya senang melihat kami, dan begitu banyak yang bisa kami nikmati dari mereka. Malam itu kami masih berada di pantai. Lagi pula sekarang sudah terlalu terlambat untuk kembali ke Rockburg. Dan sang kapten berbaik hati menawarkan tenda untuk tempat menginap kami yang tidak bisa menemukan ruang di dalam yacht. Anak-anak melewatkan malam di darat. Malam itu aku berdiskusi panjang lebar dan serius dengan istriku. Apakah kami benar-benar memiliki alasan yang cukup untuk berharap kembali ke Eropa? Akan kekanak-kanakan untuk melakukan pelayaran ke sana hanya karena sebuah kesempatan yang ditawarkan untuk melakukannya. Kami berdua sama-sama saling tidak tahu perasaan masing-masing. Masing-masing merasa khawatir pada pengungkapan yang mungkin bertentangan dengan perasaan-perasaan itu. Namun, perlahan-lahan mulai terlihat bahwa tidak ada satupun gagasan kuat untuk meninggalkan pulau damai itu. Dan akhirnya kami menemukan bahwa keinginan yang sebenarnya yang terletak di dasar hati kami berdua adalah untuk mengadopsi Swiss baru sebagai rumah kami mulai saat ini. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menemukan kecocokan opini dengan orang yang kita sayangi. Kapan keputusan yang besar dan sangat penting ini akan diambil? Istriku tersayang meyakinkanku bahwa tidak ada yang lebih diinginkannya selain menghabiskan sisa hidupnya di tempat dia sudah begitu melekat, asalkan aku dan paling tidak 2 dari putrinya juga ingin menetap. Untuk 2 anak lainnya, dia akan rela berpisah jika mereka memilih untuk kembali ke Eropa dengan pengertian bahwa mereka harus berusaha keras untuk mengirimkan para emigran dari kelas-kelas yang baik untuk bergabung bersama kami dan membentuk sebuah koloni yang sejahtera. Istriku menambahkan kalau pulau ini harus terus menanggung nama negara asal kami, bahkan jika nantinya diduduki oleh kolonis asal Inggris, begitu juga yang di Swiss. Aku sepenuhnya setuju denganmu, dan kami sepakat untuk menyinggungnya ketika berkonsultasi dengan Kapten Littlestone mengenai subjek penempatan pulau di bawah perlindungan Inggris Raya. Kemudian timbul pertanyaan, siapa putra-putra kami yang paling cocok untuk tetap tinggal bersama kami dan siapa yang pergi? Poin ini kami biarkan tanpa keputusan, berpikiran kalau dalam perjalanan selama beberapa hari ke depan mereka mungkin akan membuat sebuah pilihan atas kemauan mereka sendiri yang mereka mungkin memang lakukan lebih cepat daripada yang diharapkan. Setelah sarapan, kami mengusulkan bahwa Kapten Littlestone harus membawa kapalnya mengelilingi Safety Bay sehingga kami bisa menerima kunjungan darinya dan kawanannya di Rockburg, tempat kami mengundang Tuan Wolston dan keluarganya, dengan harapan kesehatannya bisa membaik oleh sebuah tempat tinggal yang nyaman di pantai. Baru saja rencana ini disetujui, Fritz dan Jack bergegas ke dalam kano untuk mempersiapkan penyambutan mereka yang diikuti dengan gaya yang lebih santai oleh kapal perang dan yacht kami. Tak ada kata yang bisa mengekspresikan ketakjuban tamu-tamu kami ketika mengitari Rocky Cape di pintu masuk Safety Bay dan wilayah yang indah dari Rockburg yang terbentang di depan mereka. Mereka semakin takjub saat sebuah pemberian hormat dari 11 tembakan meriam yang ada di Shark Island. Hal itu merupakan standar kerajaan Inggris yang meluncur anggun pada angin pagi hari. Sebuah binar keterkejutan dan kebahagiaan yang berseri-seri terlihat di setiap wajah dan semangat Tuan Wolston yang malang tampak hidup kembali dengan gagasan kedamaian dan kebahagiaan yang akan dinikmati di dalam semacam rumah. Beliau dibawa ke pantai dengan perhatian dan kelembutan sepenuhnya dan ditempatkan dengan nyaman di dalam kamarku. Sebuah tempat tidur berkemah untuk Nyonya Wolston ditambahkan untuk furnitur di sana sehingga dia bisa dengan mudah melayani suaminya. Sementara itu, pemandangan di pelabuhan dan di sekitar Rockburg merupakan penggambaran yang paling hidup. Keriangan dan kegembiraan berlaku di semua arah saat keindahan dan keajaiban tempat tinggal kami dieksplorasi sehingga sebuah panggilan makan malam nyaris tidak menarik perhatian. Bagaimanapun, saat kunjungan ke Falconhurst direncanakan, rombongan itu akhirnya terbujuk untuk duduk dan mengambil bagian dalam hiburan menarik kami. Namun, semangat mereka itu segera kembali dan orang-orang muda itu terus mengembara dengan tenang
melalui padang rumput hingga saat ini, jalan-jalan dan semak-semak beri kami, sampai aku mulai percaya jumlah mereka 3 kali lebih banyak daripada seharusnya. Menjelang malam, kegembiraan secara umum itu mulai mereda dan rombongan itu berkumpul untuk makan malam dengan cukup tenang. Tuan Wollstone bisa bergabung dengan kami. Beliau menikmati sisa perkumpulan ini dan kegembiraannya terinspirasi oleh harapan untuk hidup bersama kami yang tampak memberinya kehidupan baru. Harapan yang ini jelas-jelas diekspresikannya atas namanya sendiri dan atas nama istrinya menanyakan apa tujuan kami. Dia mengusulkan jika kamu setuju kalau mereka beserta putri tertua mereka yang kesehatannya begitu lemah tinggal dalam waktu lama di pulau ini, sementara putrinya yang lebih muda pergi untuk sementara ke saudara laki-lakinya di Cape of Good Hope. Pada kesempatan ini, akhirnya beliau memutuskan untuk menetap bersama seluruh keluarganya bersama kami. Tuan Wollstone mengusulkan kalau anaknya harus meninggalkan Cape dan bergabung dengan koloni kami. Dengan tulus aku menyambut usul itu, berkata kalau ini merupakan harapanku dan istriku untuk menetap selama sisa hari kami di Swiss baru. Hidup Swiss baru untuk selamanya, teriak seluruh gerombolan dengan penuh semangat. Mereka semua mengangkat gelas-gelas mereka, menyentuhkannya dengan sebuah denting musikal yang begitu ekspresif, menunjukkan suatu kegembiraan atas kebulatan pendapat. Kesejahteraan untuk Swiss baru, semoga terus berkembang. Kata-kata itu bergema ke segala sisi. Panjang umur dan kebahagiaan kepada mereka yang membuat Swiss baru menjadi rumah mereka. Tambah Ernest yang membuatku terkejut, membungkuk saat dia bicara untuk mendentingkan gelasnya dengan gelasku, gelas ibunya dan Tuan Wollstone. Tidak adakah seseorang yang meminta umur panjang dan kesejahteraan untuk mereka yang pergi? Tanya Jenny. Karena aku akan kembali ke Inggris kepada ayahku, keputusanku akan goyah jika semua sorak-sorai ini ditujukan untuk Swiss baru. 3 sorakan untuk Inggris dan Kolonel Montrose, seru Fritz. Kesuksesan dan kebahagiaan kepada kita yang kembali ke Eropa. Dan sementara atap berkubah itu berdengung dengan sorak-sorai yang ditimbulkan dari toast ini. Tatapan sekilas dari Jenny menunjukkan kepada Fritz betapa dia berterima kasih kepadanya karena menghargai keinginannya untuk kembali kepada ayahnya meskipun dia sudah begitu dekat dengan keluarga kami. Ya, kataku ketika keheningan kembali. Sejak Fritz memutuskan untuk pergi ke Inggris, dia harus melakukan tugas membawakan kebahagiaan kepada seorang ayah yang berkabung dengan mengembalikan putri tersayangnya ini, yang sudah kuanggap sebagai anakku sendiri, atas hak menemukannya terdampar di atas pantai di pulauku. Ernest memilih untuk menetap bersamaku. Ibunya dan aku bersukacita sepenuh hati atas keputusannya ini dan berjanji kepadanya bahwa semua perabot rumah ilmiah tertinggi yang berada dalam kekuasaan kami dilimpahkan kepadanya. Dan sekarang apa pilihanmu, Jack? Salah satu-satunya bakat yang dia miliki yang bisa kukatakan adalah aktor komedi, dan untuk bersinar di atas panggung dia harus pergi ke Eropa. Jack tidak akan pergi ke Eropa, jawabnya. Dia bermaksud untuk menetap di sini, dan saat Fritz pergi, dia akan menjadi penunggang terbaik dan penembak terbaik di Swiss baru yang merupakan ambisi tertingginya. Kenyataannya adalah, dia melanjutkan sambil tertawa, aku enggan berdiri di dalam sekolah-sekolah Eropa dan berharap menemukan diriku tertangkap dan dimasukkan ke dalam salah satu sekolah itu jika aku berani terlalu dekat dengan mereka. Sebuah sekolah yang baik merupakan tempat yang aku inginkan, kata Franz. Berada di antara sejumlah murid di sana merupakan suatu persaingan dan antusiasme, dan aku harus memiliki kesempatan menjadi kaum terkemuka di dunia. Fritz mungkin akan kembali ke sini suatu hari nanti. Namun mungkin akan baik kalau salah satu dari anggota keluarga pulang ke kampung halaman dengan maksud benar-benar menetap di sana, dan aku sebagai yang termuda bisa lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya mengadaptasi diri untuk suatu kehidupan yang berbeda. Ayahku bagaimanapun yang akan memutuskannya untukku. Kau boleh pergi, anakku sayang, jawabku. Dan Tuhan memberkati semua rencana dan resolusi kita. Keseluruhan bumi adalah milik Tuhan dan berada dalam pandangannya. Kau akan dituntun ke kehidupanmu yang baik dan berguna. Di sanalah rumahmu. Dan saat ini karena aku telah mengetahui keinginan kalian,
Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Kapten Littlestone akan berbaik hati membawa kalian bersamanya? Semua mata menatap tajam dengan penuh semangat kepadanya, dan setelah beberapa saat terdiam, si perwira gagah itu berkata seperti ini. Aku berpikir dalam caraku mengenai hal ini dengan begitu jelas. Dan aku mempertimbangkan bahwa aku telah dituntun secara mujur untuk bermaksud menempatkan kembali keluarga ini ke dalam komunikasi dengan teman-teman mereka dengan dunia beradab. Tugasku adalah mencari awak dari kecelakaan kapal. Orang yang selamat dari kedua kecelakaan yang telah ditemukan. 3 penumpang menyatakan keinginannya untuk meninggalkan kapalku dan menetap di sini. Bukannya di Cape, sementara pada waktu yang sama, aku diminta untuk memberikan 3 orang tumpangan ke Inggris. Tidak adakah yang lebih baik daripada ini? Aku sangat bersedia menanggung orang-orang yang perawatannya akan diserahkan kepadaku. Setiap keadaan telah diatur dan dihubungkan dengan indahnya oleh takdir Tuhan, dan jika Inggris memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan koloni, itu akan membuktikan sebuah cakupan yang tepat dari rantai keberuntungannya mengenai peristiwa ini. 3 sorakan untuk sis baru. Emosi yang dalam teraduk di dalam semua hati saat gerombolan berpisah pada malam hari. Begitu banyak perasaan di mana tiba-tiba mereka berdiri di ambang sebuah kehidupan baru. Sementara untuk diriku sendiri, sebuah beban terguling dari dalam hatiku dan aku berterima kasih kepada Tuhan bahwa kesulitan telah terselesaikan yang selama bertahun-tahun telah menyisakanku dalam kecemasan. Setelah itu, tidak ada pikiran apapun selain mempersiapkan keberangkatan orang-orang tersayang kami ke Inggris. Kapten Littlestone memberikan sebanyak mungkin waktu yang bisa dia luangkan. Tapi, waktunya sangat singkat sehingga gencarnya pergerakan dan kerja keras menyelimuti permukiman selama beberapa hari. Semuanya telah siap dan dikemas sehingga dapat menambah kenyamanan anak-anak kami dalam berbagai cara dalam pelayaran atau bermanfaat bagi mereka sesampainya di Inggris. Mutiara, koral, bulu, rempah-rempah, dan benda berharga lainnya akan memungkinkan mereka mendapatkan posisi yang bagus di dalam dunia perdagangan. Aku mempercayakan urusan pribadi mereka seperti surat-surat, uang, dan permata yang aku tahu telah menjadi harta pribadi dari kapten kapal yang bernasib malang, menghendaki mereka untuk memberikannya, jika mungkin pada ahli warisnya. Cerita singkat mengenai kapal karam dengan nama-nama awaknya pada sebuah daftar yang telah kutemukan, kuberikan kepada Kapten Littlestone. Kapal Unicorn cukup penuh dengan muatan dan perbekalan segar ikan, sayur, dan buah sebagai rasa terima kasih kami kepadanya atas kebaikan dan simpatinya. Kami merasa siap untuk menawarkan semua bantuan yang memungkinkan. Dalam percakapan panjang dengan anak-anak, aku sungguh-sungguh memberikan tanggung jawab masa depan kehidupan mereka. Dalam semua aspek yang beraneka ragam atas kewajiban kepada Tuhan, pria-pria sesama mereka dan diri mereka sendiri menunjukkan karakter yang berbeda-beda yang cenderung mengekspos mereka. Aku juga menasehati mereka dengan kasih sayang untuk berpegang teguh pada keyakinan yang telah mereka bangun. Sebagaimana yang sudah ku ketahui, kasih sayang antara dirinya dan Jenny sangatlah dalam. Aku menyarankannya untuk menyinggung masalah ini kepada Kolonel Montrose sesegera mungkin setelah dia diperkenalkan kepadanya dan meminta persetujuan atas pertunangan mereka. Aku sendiri memberkati mereka dengan senang hati. Sementara istriku, yang juga sangat mencintai sang gadis seperti anaknya sendiri, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena harus berpisah dengan mereka. Pada malam hari sebelum perpisahan, aku memberi Fritz sebuah jurnal yang sejak kecelakaan kapal telah kucatat peristiwa mengenai kehidupan kami, berkeinginan agar cerita itu bisa dicetak dan diterbitkan. Itu tertulis seperti yang kau tahu, kataku, sebagai instruksi dan hiburan untuk anak-anakku, tapi sangat mungkin kalau catatan ini bisa berguna untuk orang muda lainnya. Anak-anak secara keseluruhan begitu serupa dimanapun mereka berada. Dan kalian 4 pemuda cukup mewakili anak-anak lain di seluruh penjuru dunia. Akan membuatku sangat bahagia berpikir bahwa penceritaanku yang sederhana dapat menuntun beberapa dari mereka untuk meninjau bagaimana diberkatinya hasil dari kesabaran secara terus-menerus dalam berbuat baik.
manfaat apa yang timbul dari penerapan yang bijaksana dari pengetahuan serta sains, dan bagaimana baik dan menyenangkannya ketika saudara kakak beradik tinggal bersama dalam satu kesatuan di bawah pengawasan cinta dari orang tua mereka. Malam telah menutup di sekitarku. Untuk kali terakhir, keluargaku bersama-sama tidur di bawah perlindunganku. Esok hari, bab penutupan dari jurnalku ini akan kuserahkan ke tangan putra sulungku. Dari kejauhan aku menyapamu, Eropa. Aku menyapa engkau, Swiss lamaku tersayang. Seperti engkau, semoga Swiss baru berkembang dan sejahtera dengan baik, bahagia, dan merdeka.